Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nita Gunawan dari Satgas PPKS Polban. Oke, siang kali ini kita bakal sharing nih sama narasumber yang nggak kalah kerennya, yaitu Kak Rijalul dari perwakilan BEM. Halo Kak Rijalul. Halo Nita, Oke, Kak Rijalul udah siap belum nih sharing-sharing bareng Satgas PPKS? siap dong. Oke, biar nggak membuang waktu lama nih, kita langsung mulai aja ya ke sharing intinya ya, Kak. Oke, pertama-tama aku pengen nanya nih ke Kak Rijalul, bagaimana kesadaran mahasiswa Polban terkait kekerasan seksual nih menurut Kak Rijalul sendiri? Oke, makasih Nita atas pertanyaannya. Oke, mungkin aku izin jawab ya. Gimana gitu kesadaran mahasiswa tentang kekerasan seksual. Menurut aku untuk sekarang itu kesadaran mahasiswa Polban tuh kurang banyak, kurang bagus gitu. Karena kan kadang mereka tuh masih nganggap kalau misalnya perlakuan-perlakuan yang sebenarnya itu KS tuh menurut mereka tuh masih candaan, menurut mereka tuh masih kayak angan heureuy gitu kata anak-anak Polban tuh kayak dangan heureuy atau abi mah gitu. Nah, pasti orang-orang bilang gitu gitu. Jadi menurut aku ini selama selama aku menjadi mahasiswa Polban gitu, apalagi aku di Kema di pusat di BEM tuh aku ngerasain kalau misalnya orang-orangnya tuh kayak banyak yang mikir tuh kalau misalnya apa yang mereka lakuin tuh bukan kekerasan seksual gitu. Kurang lah kedengarannya, masih kurang banget. Oke, dari jawaban-jawaban Kak Rijalul barusan, nyambung nih sama pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya tuh kan, apakah mahasiswa Polban sudah menyadari bahwa beberapa perilaku mereka termasuk ke dalam kekerasan seksual? Boleh dijelasin lebih rinci lagi nggak Kak, terkait pertanyaan yang pertama dan kedua? Oke, mungkin izin jawab lagi ya. Gimana gitu mereka menyadarinya apa ya masih kurang gitu. Ini mungkin aku kasih studi kasus deh. Kadang kayak catcalling deh bisa dibilang gitu. Aku nggak bakal sebutin apanya, tapi kalau contohnya tuh kayak mereka nih ngepanggil cewek yang nggak mereka kenal, tapi dengan kata-kata yang mungkin kayak bisa dibilang kerana ranah seksual gitu. Menurut aku ya itu nggak banget. Terus kadang masih ada bercanda-bercandanya mahasiswanya tuh yang kena seksual. Yang gimana ya? Kadang masih suka apa ya? Suka ngomong kotor, suka kadang apa ya? Perilaku perilaku anak kecil kayak ngorosin celana tuh masih sering gitu. Adalah beberapa orang kayak gitu. Jadi menurut aku tuh mereka tuh nggak tahu gitu. Kalau misalnya kayak gitu tuh kekerasan seksual dan mungkin kalau diingetin bisa ya, bisa tahu. Tapi mungkin ada beberapa juga kalau diingetin malah bilang angan heureuy atuh tong baper, nah, misalnya gitu. Oke, berarti dari jawaban-jawaban Kak Rijalul barusan, saya bisa simpulkan dari kesadarannya mungkin masih kurang ya, Kak? Betul sekali, masih sangat-sangat kurang. Oke, saya juga pengen tahu nih apakah mahasiswa Polban ingin melapor jika terjadi kekerasan seksual? Jadi apakah mereka berani melapor kalau mereka melihat atau mengalami kekerasan seksual itu? Sejauh ini bagaimana, Kak? Oke, kalau sejauh ini ya beberapa orang yang aku saksikan langsung gitu si kekerasan seksualnya. Banyak yang ngelapor ke aku, beberapa orang, dan aku kasih arahan untuk ngelapor ke Satgas, terutama ke IG ya, ke hotline, ke IG. Dan ada beberapa yang kayak oke nanti lapor. Tapi buktinya mungkin sampai sekarang kita juga masih belum dapat beberapa laporan dari orang-orang yang aku bilang gitu. Jadi kadang kesadaran mereka untuk ngelapor tuh ada, mereka tuh mau buat ngelapor tentang kekerasan seksual yang mereka alami. Cuma mereka tuh terlalu takut banyak hal gitu loh. Terlalu kayak nanti aku takut kena ini, nanti aku takut ini, nanti takut si pelakunya gini. Padahal sebenarnya tuh yang nggak bakal kejadian apa-apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi mereka tuh pengen buat ngelapor. Memang minusnya tuh mereka tuh kayak masih banyak ditantui, masih takut beberapa hal yang menghantui diri mereka. Gitu sih, Nit. Oke, jadi mungkin, rasa ingin melapornya itu sudah ada, tetapi buat melakukan aksi-aksinya itu masih, belum terlakukan gitu ya, Kak? Tuh, masih banyak yang kayak masih sesi curhatnya gitu loh. Masih banyak mungkin yang curhat juga. Aku juga beberapa udah bilang juga gitu ke beberapa satgas kalau misalnya ada beberapa kasus dan mereka memang mengarahkan ke saya tuh untuk melaporkan aja langsung ke hotline nanti diurus. Tapi
mungkin sampai sekarang juga belum ada gitu yang melapor ya. Mungkin kita juga tahu sendiri lah ya. Sebagai Satgas juga kan kayak ya belum ada nih yang ngelapor sejauh ini yang dari kasus aku. Karena mereka dia tuh bilang katanya takut 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 ininya dipecat lah, takut orangnya kena sanksi lah, inilah itulah, takut nanti diincar ya, masih ada pikiran-pikiran negatif seperti itu gitu. Padahal mah sebenarnya mah dilindungi kan informasi-informasi dari si pelapornya gitu, ya kan? Ya, betul. Jadi mungkin, dari salah satu, penyebab mereka tidak melapor juga karena banyak ketakutan-ketakutan eksternal dari pikiran mereka juga mungkin ya, Kak? Ya, betul sekali. Pikiran-pikiran eksternal yang sebenarnya nggak harus dipikirin oleh mereka juga gitu. Oke. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban keren yang tadi tuh, menurut Kakak apa sih, yang membuat sering terjadinya kekerasan seksual di kampus? Oke, mungkin eh apa ya yang bikin mereka tuh masih melakukan kekerasan seksual tuh karena ketidaktahuan sih. Yang mungkin aku jelasin tadi di awal juga, kalau misalnya mereka tuh masih gak tahu kalau misalnya perilaku yang mereka lakukan tuh termasuk kekerasan seksual ataupun kurangnya edukasi lah ya, mungkin bisa dibilang. Karena kan walaupun ada satgas ya, tapi kan susah juga dong bagi satgas nih terutama Nita untuk megang seluruh mahasiswa Polban yang totalnya udah beribu-ribu. Mungkin sangat-sangat sulit gitu. Jadi masih banyak dari mereka tuh kayak masih nganggap remeh tentang kekerasan seksual gitu. Dan juga mereka nggak tahu perilaku-perilaku apa aja gitu yang termasuk kekerasan seksual. Jadi lebih ke pengetahuan mereka aja sih yang kurang tentang kekerasan seksual ini. Oke, mungkin, dari jawaban barusan, faktornya tuh dari ketidaktahuan mengenai kekerasan seksual ya, Kak? Ya, betul sekali Nita. Oke. Nah, mungkin mereka, banyak ketidaktahuan tentang kekerasan seksual, tapi menurut Kak Rizal sendiri, apakah mereka mengetahui, tentang kebijakan kampus tentang kekerasan seksual? Mengenai kebijakannya gitu, mereka apakah sudah lumrah atau sudah mendengar? Ya mungkin sepemandangan aku ya, aku mungkin belum sempat nanya-nanya sama mereka juga. Kalau misalnya berhubungan sama kampus tuh pakai Permendikbudristek kan, kita Ya. ya pakai Permendikbudristek nomor berapa saya lupa itu. Tapi eh menurut aku ya, kalau misalnya ngelihat dari perilaku mereka tuh mereka belum tahu gitu. Kalau misalnya kampus tuh menerapkan kebijakan anti kekerasan seksual. Menurut aku mereka belum tahu kalau misalnya kampus sudah menerapkan hal itu dan mereka nggak tahu isi sebenarnya di dalam eh, apa gitu di dalam undang-undang itu kan emang melarang beberapa hal kan mulai dari kekerasan seksual yang berhubungan sama fisik atau mungkin yang lain-lainnya atau mungkin perkataan juga bisa termasuk ke dalam kekerasan seksual gitu. Jadi mereka tuh masih kurang paham gitu. Bahkan mungkin mereka malas mencari, aku nggak tahu ya, karena kan harusnya mahasiswa tuh kritis untuk mencari ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya mereka ingin mencari tentang undang-undang itu atau tidak, aku tidak tahu. Oke, mungkin, dari jawaban tersebut bisa kita simpulkan kalau sebenarnya tuh dari Satgas PPKS tuh rutin buat, mensosialisasikan, tapi mungkin rasa kesadaran bahwa mereka butuhnya itu yang masih kurang, sehingga mereka masih banyak ketidaktahuan tentang kekerasan seksual bahkan kebijakannya ya, Kak? Ya, betul banget. Mungkin lebih ke yang tingkat atas ya. Kalau misalnya mau mungkin kan eh, angkatan saya deh 23 gitu atau 24 juga mungkin mereka sudah benar-benar mengenal Satgas. Jadi mereka tuh kayak oh ini PPK ini KS ini kekerasan seksual. Jadi lebih sadar lah kalau angkatan 23 mungkin kalau angkatan 22 gitu-gitu masih mereka tuh masih terlalu apa ya masih belum dapat ya si sosial si apa ya si pemahamannya gitu. Mungkin gitu sih pandangan aku ya. Oke, jadi mungkin sosialisasinya mereka tuh sudah dapat, tapi kesadaran dan kayak menerapkan dalam diri merekanya tuh, belum tertanam gitu dalam diri mereka dan mungkin belum ada rasa, penting gitu kalau ini tuh, karena mereka mungkin tidak mengalami itu ya, Kak? Ya betul atau mungkin juga kalau nggak menganggap mengalami itu nganggap remeh sih Nita. Kadang kan kayak terutama aku nggak mandang gender ya, tapi emang mayoritas dominan tuh terjadi di laki-laki yang menganggap remeh tentang kekerasan seksual ini. Biasanya tuh laki-laki kayak nganggap ah ada cuman heureuy, ah ada cuman bercanda, ah cuman apa ya mereka tuh berlindung di balik kata-kata heureuy gitu, berlindung di balik kata-kata
Nah, abi mah cuman heureuy. Nah, itu sih paling jeleknya dari mahasiswa Poban tuh masih banyak kata-kata heureuy gitu. Banyak yang Oh, kayak gitu. oke. Emang Mungkin, hal tersebut terjadi bisa jadi dari lingkungan juga nggak sih, Kak? ya betul bisa jadi dari lingkungan atau mungkin budaya. Who knows ya? We never know kalau misalnya itu memang dari budaya mereka yang menganggap remeh. Oke, terus, kan tadi dari beberapa pertanyaan sebelumnya udah mulai tersinggung nih, kenapa sih mereka merasa enggan untuk melapor? Mungkin Kakaknya bisa, merincikan atau lebih detail dari apa sih yang membuat mereka enggan untuk melapor kepada Satgas tuh? Mungkin aku jelasin dari beberapa kasus aja kali ya. Beberapa hal yang buat mereka malas untuk melapor tuh yang paling pasti tuh gara-gara kesenjangan kekuasaan. Yang paling pasti itu pertama. Karena biasanya pelaku tuh si terlapor itu mempunyai jabatan ataupun mempunyai kekuasaan yang lebih dibandingkan si korban. Kadang korbannya tuh malah cuman kayak emang mahasiswa biasa yang nggak tahu apa-apa dan atau mungkin nggak ngapa-ngapain gitu di kampusnya. Jadi mereka tuh takut kalau misalnya mereka kalah, apalagi kan kalau misalnya di luar negeri ya aman ya, tapi kalau di Indonesia kan tahu sendiri lah gimana ya. Aku nggak menyinggung Iya. beberapa pihak, tapi emang di Indonesia tuh kalau misalnya mereka bukan siapa-siapa, bisa-bisa mereka yang kena pidana. Terus juga hierarki patriarki ya intinya cowok tuh lebih gitu daripada cewek. Menurut aku tuh itu yang paling jelek karena mereka nganggap kalau misalnya mereka cowok tuh mereka lebih dominan dan mereka tuh kayak ada aku mah cowok bisa ngapa-ngapain ke cewek. Jadi kayak jeleknya itu sih. Menurut aku itulah yang korban cewek ya, itulah mengapa si korban cewek itu malas untuk melapor. Dan untuk korban cowok nih, nah aku mungkin ini nganggap bacanya dari media sosial ya. Ada satu akun Instagram yang dia tuh cerita tentang dia tuh cowok yang terkena kasus kekerasan seksual. Waktu itu tuh dia tuh di catcalling atau di apa gitu sama cewek-cewek di sana di lingkungannya. Dan dia tuh nah jeleknya ini tuh dia cerita kalau misalnya dia takut dia pengen ngelapor tapi bingung ke siapa. Dia nanya gitu ke netizen. Salahnya dia nge-upload ke netizen yang ada di sosial media gitu. Dan akhirnya di sosial media dia malah digoreng, malah dibilang kayak cowok kok malah ngelapor harusnya hadapin bla bla bla. Nah, itu harusnya mah kan kalau misalnya sebagai korban tuh harusnya diarahkan, diberikan pengarahan, diberikan semangat, diberikan dukungan untuk supaya dia tuh bisa ngelapor dan juga supaya dia tuh bisa recovery dengan cepat. Tapi sayangnya kalau misalnya di netizen Indonesia dia seperti itu gitu. Dia malah dihujat habis-habisan kalau misalnya dia tuh alay bla bla bla. Jadi itu juga gitu yang alasan orang-orang tuh malas untuk ngelapor karena hierarkinya, udah itu memang budaya, udah itu memang kekuasaan, banyak faktor sini tak. Tapi yang aku bisa sebutin cuma tiga. Oke, mungkin dari, aku agak tertarik nih, Kak, dari yang disebutin Kakak ketakutan-ketakutan dari korban, cowok. Mungkin dari si korban cowok itu takut karena, cowok menjadi korban itu sepertinya, masih tabu didengar mungkin ya, Kak? Iya, bener banget. Masih orang-orang tuh mikir kekerasan seksual tuh bisa terjadi hanya ke cewek, padahal sebenarnya cowok pun bisa kena gitu. Ya, nggak ada yang memungkinkan di dunia itu pun kemungkinan tuh bisa ada walaupun kecil. Jadi kemungkinan walaupun 0,001% itu masih bisa terjadi gitu. Jadi cowok pun masih bisa kena karena hanya budaya cowok itu kuat katanya, cowok itu kuat katanya. Ya jadinya gitu, berlindung dia. Jadi malas tuh melapor Oke, dia. mungkin dari korban-korban cewek pun mereka takut karena, kayak takut mereka tuh terkucilkan mungkin ya, Kak, mau cewek maupun cowok karena kalau mereka tidak merasa tidak punya circle ataupun teman mungkin mereka masih takut juga gitu ya, Kak? Ya, itu bisa jadi juga karena kan bagaimanapun lingkungan pertemanan itu mempengaruhi ya nih Pak. Jadi kalau misalnya memang teman-temannya tidak mensupport dia dengan baik gitu, bisa-bisa si korbannya jadi depresi dan itu membuat korban juga malas lapor karena takutnya teman-temannya bukannya ngedukung, malah ngebanding-bandingin, malah adu nasib. Kalau kata-kata anak Gen Z mah kan katanya malah adu nasib. Ya saya sebagai Gen Z kayak mikir ya adu nasib sih, tapi kalau misalnya memang dia tuh jadi korban KS ya nggak usah diadu nasibin gak sih, kayak apa Iya, banget gitu. bener banget, Kak. Oke nih, tadi kan kayak udah ada
tentang kesadaran mahasiswa Polban, terus mahasiswa Polban menyadari kekerasan seksual, terus keinginan melapor dan alasan-alasan untuk enggan melapor tuh banyak banget nih yang udah dijelasin oleh Kari Jalul. Nah dari sekian banyaknya pembahasan kita tadi, menurut Kari Jalul sendiri apa sih solusi untuk menangani hal-hal tersebut agar semuanya tuh berjalan ke lebih baik dan menuju ke arah yang lebih baik dan mereka tuh lebih menyadari gitu. Oke, em, kalau misalnya apa solusi yang bisa ini dari opini aku sendiri ya. Mungkin aku Iya, memang betul Kak. belum cerita ke siapa-siapa. Ini opini aku kalau dari sudut pandang aku sebagai anggota BEM gitu, dan kondisi Polban yang dimana himpunan itu benar-benar merajalela gitu ya, himpunan ataupun organisasi terkait kayak BEM juga gitu. Kita tuh mungkin dari pihak-pihak terkait bisa memberikan sosialisasi ataupun bisa memberikan pemahaman lebih tentang kekerasan seksual. Karena melihat bagaimana kalau misalnya Satgas doang nih, Satgas cuma berapa orang, cuman ada dikit ya, dan itu tuh sulit gitu untuk menjangkau seluruh mahasiswa Polban. Jadi menurut aku solusi yang bisa aku tawarin, eh, bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Contoh, mungkin bisa bekerja sama dengan himpunan, bekerja sama dengan BEM untuk menyebarkan informasi-informasi terkait KS. Bisa dalam bentuk sosialisasi, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk artikel, majalah, atau mungkin komik, atau mungkin meme. Karena ataupun bisa dari Polban Fest. Nah, itu bisa dicoba juga karena bagaimanapun juga warga Polban itu agak sulit untuk membaca sebuah berita yang dipajang di dalam mading. Jadi kalau misalnya memanfaatkan media sosial dan juga bisa dibilang himpunan yang benar-benar merajalela di dalam lingkungan Polban dan sangat-sangat superior gitu kalau himpunan itu kita bisa manfaatkan itu gitu, dan juga supaya si warga Polbannya tuh kalau misalnya di share isinya kan kalau di share sama orang yang nggak mereka kenal atau di share sama orang-orang random tuh mereka tuh malas gitu untuk baca gitu. Kalau misalnya di-share sama instansi yang memang mereka percaya, contoh himpunan, mereka percaya sama himpunan nih, sama himpunan mereka. Kalau misalnya mereka dapat info dari BEM, contoh dari info dari aku gitu sebagai anggota BEM, mereka tuh agak malas untuk baca, kayak dan juga malas untuk melihat, bahkan ngeklik pun malas gitu. Pengalaman aku ya. Terus kalau misalnya dapat dari himpunan mereka, dapat info dari himpunan mereka, mereka langsung, wah bagus, wah ini nih. Jadi kayak langsung, wah ini mah ambil, wah ini langsung diterapin biasanya gitu. Jadi solusi untuk sekarang ya, terutama di Polban sendiri, menyebarkan informasi terkait KS melalui instansi-instansi seperti himpunan, BEM atau lain-lainnya. Mungkin itu sih Nita. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Kak Jalul udah mau menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dan udah memberikan solusi nih kepada kita semua dan semoga semua usaha kita bersama dapat terjalankan oleh kita maupun seluruh warga Polban. Oke, saya pengen nih dikasih closing statement dari Kak Jalul. Oke, closing statement dari aku ya. Karena ini juga kan bakal dipost ke Instagram. Closing statement dari aku bagi warga Polban, um, jangan takut untuk melapor apapun yang terjadi pada diri kalian, terutama dalam kekerasan seksual. Curhat boleh, tapi usahakan pada orang yang tepat. Jangan sampai kalian menjadi korban kekerasan seksual dan juga korban fake friend. Carilah teman yang baik, carilah instansi yang baik untuk kalian berkembang. Jangan sampai kalian masuk ke dalam instansi yang salah dan akhirnya membuat diri kalian rusak. Mungkin segitu aja. Baik, terima kasih banyak Kak Jalul udah mau sharing bareng kita di siang kali ini ya. Eh, Mungkin segitu ya dari kita dan jangan lupa follow juga nih teman-teman ke Satgas PPKS Polban dan pantengin terus nih Saksi Satgas Aksi 1 Jam Inspiratif. Assalamualaikum Betul. Follow. warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.